Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali kita membaca kitab Al-Ushul Ats-Tsalatsah. Penulis mengatakan hijrah hakikatnya atau maknanya adalah berpindah tempat dari negeri syirik, dari negeri kafir ke negeri Islam. Wal hajru fil lughati at-tarku. Al-hajr secara bahasa artinya meninggalkan. Fal intiqalu fihi tarkun. Maka berpindah tempat artinya meninggalkan suatu tempat. Al-intiqalu tarkun lil baladil lati yantaqilu minha ila baladin akhara. Al-intiqal atau pindah artinya meninggalkan suatu negeri yang dia tinggal di sana kepada negeri yang lain, untuk berpindah ke negeri yang lain. Wa hadzal hijratu al-khassatu. Maka ini hijrah secara khusus. Istilah hijrah atau makna hijrah secara khusus. Amal hijratul ammatu, adapun hijrah secara umum, fahiya hajara ma nahallahu anhu. Maka artinya hijrah secara khusus, secara umum artinya meninggalkan semua yang Allah larang. Ya, maka hijrah secara khusus artinya pindah tempat dari negeri kafir ke negeri Islam. Hijrah secara umum yang lebih luas lagi adalah meninggalkan semua perkara yang Allah larang. Ya, maka istilah hijrah yang banyak dipopulerkan oleh kaum muslimin di negeri kita, ya, misalnya artis hijrah, ya, para tokoh-tokoh hijrah, anak muda hijrah. Nah, ini istilah yang benar, ya, tidak keliru dari segi bahasa juga istilah. Inilah istilah hijrah secara umum. Kama fi hadits sahih, sebagaimana dalam hadis sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang hijrah artinya adalah orang yang meninggalkan semua perkara yang Allah larang. Hadis sahih riwayat Bukhari dari Abdullah bin Amr ibn al-As. Artinya min kulli al-ma'asi, meninggalkan semua perkara yang Allah larang, yang itu berupa maksiat. Yaqulu Syekh mengatakan wal hijratu faridatun ala kulli ummati min baladil syirki ila baladil islami. Hijrah itu hukumnya wajib bagi setiap umat muslim dari negeri syirik ke negeri Islam. Wa hiya baqiyatun ila an taquma as-sa'atu. Dan syariat hijrah ini terus ada sampai hari kiamat. Wa dalilu qauluhu ta'ala. Dalilnya firman Allah Ta'ala. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat dalam keadaan menzalimi diri mereka sendiri. Ini ayat ini bicara tentang kaum muslimin yang ada di Mekah yang tidak ikut hijrah ke Madinah. Kemudian mereka tinggal di Mekah. Kemudian ketika terjadi peperangan dengan kaum muslimin, yaitu perang Badar, ya, maka kaum muslimin yang tidak ikut hijrah ini berada di barisan orang-orang musyrikin. Mereka dipaksa untuk ikut perang untuk melawan kaum muslimin. Maka di antara mereka ada yang meninggal, maka Allah katakan mereka meninggal dalam keadaan menzalimi diri mereka. Qalu kunna mustad'afina fil ardi. Maka ketika mereka dibangkitkan, mereka mengatakan kami adalah orang-orang yang lemah di muka bumi. Qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Maka para malaikat yang mewafatkan mereka mengatakan, bukankah bumi Allah itu luas sehingga kalian bisa berhijrah kemana saja? Ulaika ma'wahum jahannam. Kemudian Allah katakan mereka, tempat kembali mereka adalah jahannam, wa sa'at masira, dan jahannam adalah seburuk-buruk tempat kembali. Illal mustad'afina minar rijali wan nisa wal wildani la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila. Kecuali orang-orang yang benar-benar lemah dari mereka, dari kalangan laki-laki maupun perempuan dan juga anak-anak, yang mereka tidak punya daya upaya dan mereka juga tidak bisa mencari jalan untuk hijrah. Ya, karena zaman dahulu
kondisi tidak ada jalan raya, ya tidak ada kompas, ya, tidak ada kemudahan-kemudahan untuk mencari jalan, ya, tentunya orang yang tidak punya kemampuan untuk mencari jalan akan kesulitan. Maka orang yang lemah, orang yang tidak bisa mencari jalan, Allah kasih uzur. Adapun orang yang mampu untuk hijrah, namun tidak hijrah, maka Allah katakan, ulaika ma'wahum jahannam. Tempat mereka adalah neraka jahannam. Fa ulaika asallahu ayya'fu anhum. Maka orang yang seperti itu, orang yang memang benar-benar lemah, maka mudah-mudahan Allah Ta'ala memaafkan mereka. Wa kana Allahu afuwan ghafura. Dan Allah itu maha pemaaf lagi maha pengampun. Surat An-Nisa ayat 97 sampai 99. Fi hadhil ayah, fi hadhil ayati dalalatun ala anna al-malaikata tuwabbikhu alladhina aslamu wa baqaw mustaghfina la yudhhiruna dinahum. Para malaikat mencela orang-orang yang Islam namun mereka tetap berada di Mekah, tidak hijrah, mustaghfin, dalam keadaan takut, ya. Artinya takut menampakkan identitas keislaman mereka. La yudhhiruna dinahum, mereka tidak mau menampakkan agama mereka. Bal yudhhiruna annahum ala dini qaumihim. Namun justru mereka malah menampakkan bahwasanya mereka tetap berada di atas agama kaum mereka, agama kemusyrikan. Min ghairi daruratin wala ikrahin. Padahal kondisinya tidak darurat dan juga tanpa paksaan. Wa ma'a qudratihim 'alal hijrati, dan juga padahal mereka mampu untuk berhijrah. Wa tundiruhum su'al masiri, dan mereka diancam dengan mendapatkan seburuk-buruk tempat kembali, yaitu neraka jahanam. Li'anna al-arda wasi'atun yumkinu lil mutahhidi wal mustadilli wal madlumi ay yatahawwala ila nawahi ardillahi al-wasi'ati. Bumi Allah itu luas, yang memungkinkan bagi orang yang diganggu, orang yang direndahkan, orang yang dizalimi, untuk berpindah penjuru-penjuru bumi Allah yang luas. Liyajida makanan yuraghimu fihi al-a'da'u. Untuk mendapatkan tempat yang musuh-musuh tidak bisa, atau yang musuh-musuh menjadi jauh dari mereka. Wastathna minal wa'idi al-mustad'afina. Benar Allah Ta'ala dalam ayat di atas mengecualikan orang-orang yang benar-benar lemah. Faqala illal mustad'afina, kecuali orang-orang yang lemah. Alladzina la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila. Itu orang-orang yang tidak punya daya upaya karena dia lemah, enggak punya kekuatan, dan juga tidak bisa mencari jalan. Wa kadzalika minal adillati, dan juga di antara dalil lain yang menunjukkan wajibnya hijrah, qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'atun fa iyaya fa'budun. Wahai para hambaku yang beriman, sesungguhnya bumiku ini luas, maka hanya kepada akulah hendaknya kalian menyembah. Surat Al-Ankabut ayat 56. Wa hadza amru minallahi ta'ala li'ibadihi al-mu'minina bil hijrati. Maka ini berisi perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya yang beriman untuk berhijrah. Minal baladil ladzi la yaqdiruna fiha ala iqamatid dini. Dari negeri yang di sana mereka tidak mampu untuk menegakkan agama mereka, ila ardillahi alwasi'ati, kepada negeri Allah yang lain yang luas. Haitsu yumkinu iqamatud dini, yang di negeri yang luas tersebut atau negeri tujuan hijrah tersebut mereka mungkin untuk menegakkan agama mereka. Wa ayyuwahidullaha wa ya'buduhu kama amarahum. Di sana mereka bisa mentauhidkan Allah dan bisa menyembah Allah semata sebagaimana diperintahkan kepada mereka. Qala al-Baghawi rahimahullahu taala. Al-Baghawi mengatakan, di sini syarih menjelaskan biografi tentang Al-Baghawi. Al-Mufassiru al-Ma'rufu. Al-Baghawi adalah seorang mufassir, seorang ulama ahli tafsir yang terkenal.
Nama aslinya adalah Husain ibn Mas'ud, sahibut tafsir Ma'alimut Tanzil. Dialah penulis kitab tafsir Ma'alimut Tanzil yang disebut juga dengan tafsir Al-Baghawi. Al-Baghawi mengatakan sababu nuzuli hadhil ayati fil muslimina alladzina bi Makkah lam yuhajiru. Sebab turunnya ayat ini yaitu tentang kaum muslimin yang ada di Mekah yang mereka tidak berhijrah. Nadahumullahu bismil iman. Namun Allah Ta'ala masih menyebut mereka dengan sebutan iman. Allah katakan, ya ibadiyalladzina amanu, wahai para hambaku yang beriman. Artinya Allah tidak mengkafirkan mereka. Orang yang tidak hijrah, padahal dia mampu, Allah tidak menganggap mereka kafir, namun mereka telah melakukan kesalahan. Fa idza kana al-insanu fi baladi syirki wal kufri, maka kalau seseorang berada di sebuah negeri yang negeri syirik atau negeri kafir, fa huwa la yastati'u ayudhhira dinahu, dan dia tidak mampu untuk menampakkan agamanya, ya, artinya tidak mampu salat, ya, enggak bisa puasa, enggak bisa pakai jilbab, enggak bisa salat Jumat, ya, enggak bisa menampakkan identitas Islamnya, maka wajib alaihi ayuhajira wa yufariqa ardal musyrikina wa ardal kuffari. Maka wajib bagi dia, wajib hukumnya untuk berhijrah dan meninggalkan negeri kemusyrikan dan negeri kekufuran. Hukumnya wajib. Terkait dengan kewajiban hijrah ini, tadi telah dijelaskan oleh syarih bahwasanya orang yang wajib hijrah adalah orang yang tidak mampu untuk menegakkan agama Islam di tempat dia tinggal. Maka bagi dia wajib hijrah. Adapun walaupun seseorang tinggal di negeri kafir, namun dia masih bisa sholat, ya, masih bisa pakai jilbab, masih bisa puasa, ya, maka boleh bagi dia untuk tinggal di negeri kafir tersebut. Ya, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam syarah Thalathatil Usul. Kemudian terkait dengan hijrah juga, ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan orang-orang yang tinggal di negeri kafir untuk pindah ke negeri Islam, maka sebaliknya orang yang tinggal di negeri Islam jangan pergi ke negeri kafir. Ini dilarang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana bari'un min kulli muslimin yuqimu baina adharil musyrikin." Aku berlepas diri dari setiap muslim yang tinggal di tengah-tengah kaum musyrikin. Hadis riwayat Abu Daud, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Abu Daud. Maka tidak boleh seorang muslim yang sudah tinggal di negeri muslim dia malah pergi ke negeri non-muslim. Ya, seperti pergi untuk jalan-jalan, ya, ke negeri non-muslim untuk belanja. Maka ini tidak diperbolehkan. Dibolehkan untuk pergi ke negeri kafir dengan beberapa syarat. Syarat yang pertama, dia punya ilmu yang cukup, sehingga tidak terkena syubhat, tidak terpengaruh oleh syubhat yang ada di negeri kafir tersebut. Yang kedua, dia punya kesolehan yang cukup, agar tidak terpengaruh oleh syahwat di negeri kafir. Dan syarat yang ketiga, dia benar-benar ada kepentingan yang mendesak, ada kebutuhan di negeri kafir tersebut. Yang ini tidak bisa didapatkan di negeri kaum muslimin. Contohnya seperti sebagian kaum muslimin yang kuliah, ya, ke negeri kafir, seperti kuliah di Amerika atau kuliah di Belanda, kuliah di Inggris. Kalau memang ilmu tersebut dibutuhkan oleh kaum muslimin, seperti ilmu kedokteran, ilmu IT, ya, ilmu teknik, yang ini bisa memperkuat kaum muslimin, maka tidak masalah. Selama tadi terpenuhi syarat-syaratnya, ya, dia punya kesolehan dan dia punya ilmu yang cukup sehingga tidak terpengaruh oleh syubhat dan syahwat. Namun kalau sekadar jalan-jalan, sekadar belanja, atau ilmu yang dicari, kebutuhan yang dicari ada di negeri kaum muslimin, maka tidak boleh bermudah-mudah untuk pergi ke negeri non-muslim. Wa dalilu 'alal hijrati minas sunnati. Dan dalil tentang wajibnya hijrah dari sunnah Nabi, qauluhu ta'ala atau qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, la tanqati'u
al-hijratu hatta tanqati'u at-taubatu. Hatta tanqati'a at-taubatu. Wa la tanqati'u at-taubatu hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha. Tidak terputus syariat hijrah sampai terputusnya taubat. Dan taubat tidak terputus, artinya taubat terus diterima sampai matahari terbit dari sebelah barat. Hadis riwayat Imam Ahmad dari Muawiyah bin Abi Sufyan, disahihkan oleh Syekh Albani dalam Irwaul Ghalil. Fa idza tala'atis syamsu min maghribiha ughliqa babut taubati. Maka ketika matahari terbit dari barat, maka ditutuplah pintu taubat. Fala yumkinu li ahadin ay yatuba. Tidak dimungkinkan lagi bagi siapapun untuk bertobat. Lal kafiru min kufrihi. Tidak mungkin bagi orang kafir taubat dari kekufurannya. Walal 'asiyu min ma'siyati. Tidak mungkin bagi orang bermaksiat taubat dari maksiatnya. Wa fil hadits sahih an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la taqumus sa'atu hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha. Tidak terjadi hari kiamat sampai matahari terbit dari barat. Fa idza ra'aha an-nasu amanna man 'alaihi. Maka ketika manusia melihat hal tersebut, matahari terbit dari barat, maka mereka pun langsung beriman. Fadzaka hina la tanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu. Maka itulah yang Allah maksud la yanfa'u nafsan imanuha. Iman seseorang tidak akan bermanfaat bagi dia. Lam takun amanat min qablu, ketika dia tidak beriman sebelumnya. Maka baru beriman ketika terjadi kiamat enggak manfaat. Karena ketika itu sudah tidak berlaku lagi taubat. Ya, dari kemarin sudah diperingatkan dalam Quran, dalam sunnah, para dai, para ustadz sudah memperingatkan tentang iman yang benar, tentang Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka tidak mau beriman. Ketika mereka melihat sendiri hari kiamat baru beriman. Ya, maka iman mereka ketika itu tidak bermanfaat. Surat Al-An'am ayat 158. Wa taqaddama annahu sallallahu alaihi wasallam aqama bi Makkah 13 sanatan. Dan telah berlalu penjelasan bahwasanya Nabi SAW tinggal di Mekah selama 13 tahun. Tsumma umira bil hijrati. Kemudian beliau diperintahkan oleh Allah untuk berhijrah ilal Madinati, ke Madinah. Falamma istaqarra bil Madinati umira bi baqiyati syara'i'il islami. Maka ketika beliau menetap di Madinah barulah diperintahkan dengan syariat-syariat Islam yang lain. Mithlu az-zakati, contohnya zakat, was-shaumi, puasa, wal haji, haji, wal jihadi, wal adhani, jihad dan adhan, wal amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkari. Amar ma'ruf, nahi munkar. Wa ghairi dzalika min syara'il islami, dan syariat-syariat Islam yang lain. Li'annahu fi Makkah awwala ma furida 'alaihi min arkanil Islam al-amaliyah as-salawatu al-khamsu. Karena ketika Nabi di Mekah, perkara pertama yang diwajibkan kepada kaum muslimin yang merupakan bagian dari rukun Islam, yang amaliyah, yang merupakan perbuatan lahiriah, perbuatan amalan anggota badan, adalah salat 5 waktu. Wa fil Madinati umira bi baqiyati syara'il Islam. Sedangkan di Madinah baru diperintahkan untuk menjalankan syariat-syariat Islam yang lain. Wa ba'dhum yaqulu. Dan sebagian ulama mengatakan, inna zakata furidat fi Makkah. Syariat zakat sudah mulai diwajibkan ketika masih di Mekah. Lakinna tafasila ahkamiha kana fil Madinah. Namun rincian-rincian hukum-hukum zakat baru ditetapkan, diturunkan di Madinah. Wa furidas siyamu fi sanati tsaniyati min al-hijrati. Dan ibadah puasa baru diwajibkan di tahun kedua setelah hijrah. Fasama Nabi sallallahu alaihi wasallam
tis'a ramadhanatin faqat. Maka Nabi SAW hanya berpuasa 9 kali Ramadan saja. Artinya sebelum beliau wafat. Wa furida al-hajju fi sanati tasi'ati min al-hijrati 'ala as-sahih. Dan haji baru diwajibkan di tahun ke-9 setelah hijrah. Menurut pendapat yang sahih. Wa umira bil adhani lis-salati wa lam yakun masyru'an qabla dhalika. Dan juga ketika itu diperintahkan untuk adzan dan sebelumnya belum disyariatkan. Wa syuri'a al-amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkari wal jihadu. Dan ketika itu juga disyariatkan beramal ma'ruf nahi munkar dan juga jihad. Fasuyyirat as-saraya wal juyushu minal madinati li ghazwil kuffari wa harabihim. Dan juga diutuslah pasukan-pasukan dari Madinah untuk memerangi orang kafir dan untuk memerangi mereka. Li'anna ad-daulata an-nabawiyyata tukawwanat fil madinati. Karena negara Islam ketika itu, daulah Nabawiyah, negara yang dibangun oleh Nabi SAW, itu baru terbentuk di Madinah. Yaqulu syekhu akhadha ala hadha 10 sinina. Dan beliau ada di Madinah dalam keadaan demikian selama 10 tahun. Wa huwa fil Madinah, dalam keadaan beliau ada di Madinah. Wa ba'daha tuwfiya salatullah wa salamu alaih. Kemudian setelah 10 tahun di Madinah, maka beliau diwafatkan oleh Allah. Semoga Allah Ta'ala melimpahkan salawat dan salam kepada beliau. Fi Rabi'il Awwali min sanatil 'ashirah. Di bulan Rabiul Awal di tahun ke-10 setelah hijrah. Bal ala tarihi al-ma'rufi takunu fi sanatil hadiyah asyarata. Dan menurut sistem kalender yang dikenal oleh banyak orang, beliau wafatnya pada tahun ke-11 atau tahun al-hadiyah asyarah, tahun ke-11. Fatamma lahu 10 sinina fil madinati. Sehingga beliau tepat 10 tahun berada di Madinah. Li'annahu qadama fi Rabi'il Awwali wa tufiya fi Rabi'il Awwali. Nah, beliau datang ke Madinah di bulan Rabiul Awal dan juga beliau wafat di bulan Rabiul Awal. Fa hadhihi 10 sinin. Maka inilah 10 tahun. Yaqulu syekhu, syekh mengatakan wa dinuhu baqin wa hadha dinuhu. Sedangkan walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah wafat, namun agamanya yang beliau bawa masih terus ada. Dan inilah agama yang beliau bawa. La khaira illa dalla al-ummata alaih. Tidak ada kebaikan kecuali Rasulullah pasti sudah menunjukkan umat untuk melakukannya. Wala syarra illa hadzaraha minhu. Dan tidak ada keburukan kecuali beliau sudah memperingatkannya. Wal khairu alladzi dalla alaihi. Dan di antara kebaikan yang beliau tunjukkan kepada kita adalah at-tauhidu, adalah perintah untuk bertauhid. Wa jami'u ma yuhibbuhu Allah wa yardahu, dan semua perkara yang Allah cintai dan Allah ridai. Wa syarru alladzi hadzara minhu, dan keburukan yang beliau peringatkan untuk tidak kita lakukan adalah asyirku, kesyirikan. Wa jami'u ma yukrihuhu Allah wa ya'bahu, dan semua perkara yang Allah benci dan Allah tidak inginkan. Waqad tuwfiya sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sudah wafat. Walakin dinullahi baqin mahfuzun. Namun agama Allah terus ada dan terus terjaga. Li'anna Allah qad dhamina hifdhahu. Karena Allah telah menjamin untuk menjaganya. Wa lamma mata wa fuji'an nasu bimautihi. Ketika Rasulullah wafat dan manusia dan orang-orang ketika itu sangat-sangat terhenyak, sangat-sangat tersentak dengan kematian beliau.
salawatullah wassalamu alaih. Wa tashat al-uqul, dan akal mereka pun tergoncang. Ja'a Abu Bakr radhiyallahu anhu wa khataban nasa. Maka datanglah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkhutbah di hadapan orang-orang. Wa bayyana lahum annahu basyarun, yang menjelaskan kepada orang-orang bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia biasa. Wa annahu sayamutu, dan bahwasanya beliau pasti akan meninggal. Qala, beliau mengatakan, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata. Barang siapa yang menyembah Muhammad, maka ketahuilah bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal. Wa man kana ya'budullaha fa innallaha hayyun la yamutu. Barang siapa yang menyembah Allah, maka Allah itu maha hidup dan tidak akan pernah mati. Wa tala alaihim, dan Abu Bakar membacakan ayat, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Dan Muhammad itu tidaklah melainkan seorang rasul yang sebelum dia sudah berlalu banyak rasul. Fa immata aw qutila inqalabtum ala aqabikum. Maka mengapa ketika ia meninggal atau terbunuh, kemudian kalian berpaling? Surat Al-Imran ayat 144. Dan hadis tentang khutbahnya Abu Bakar ini, hadisnya sahih riwayat Al-Bukhari. Wa qauluhu ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad adalah mayit, dan mereka pun adalah mayit. Mereka orang-orang musyrikin juga mayit. Thumma innakum yaumal qiyamati inda rabbikum takhtasimun. Dan kalian di hari kiamat di sisi Rabb kalian akan takhtasimun, akan dipertanyakan, akan ditanya. Surat Az-Zumar ayat 31. Qala Syekh mengatakan, ba'athahu Allahu ila an-nasi kafatan wa aftarada Allahu ta'atahu ala jami'i tsaqalaini al-jinn wal insi. Allah Ta'ala mengutus Rasulullah kepada seluruh manusia, dan Allah wajibkan tsaqalain, dua kaum, untuk taat kepada beliau. Dua kaum tersebut adalah jin dan manusia. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya firman Allah Ta'ala, qul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'a. Katakanlah wahai manusia, sesungguhnya aku, itu Rasulullah, aku adalah utusan Allah kepada kalian semuanya. Surat Al-A'raf ayat 158. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Dan tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali untuk seluruh manusia. Surat Saba ayat 28. Maka dua ayat ini dalil bahwasanya seluruh manusia wajib masuk Islam, wajib mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka tidak benar orang mengatakan semua agama sama, ya, agama apa saja boleh, tidak. Semua manusia wajib untuk masuk Islam. Bahwa Rasulullah ila jami'in nas, maka dia adalah Rasulullah untuk seluruh manusia. Ila Yahudi wan Nasara wal Wathaniyyin wasairil bashari, baik untuk orang Yahudi, juga untuk orang Nasrani, juga untuk para penyembah berhala, semua manusia. Ilal Arabi wal Ajami, baik orang Arab maupun orang non-Arab. Wa man qala innahu rasulun ilal Arabi duna ghairihim, orang yang mengatakan bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah bagi orang Arab saja dan tidak berlaku untuk orang-orang selain Arab, bahwa kafirun lam yashhad anna Muhammadan Rasulullah, maka dia adalah orang yang kafir, maka dia tidak bersyahadat bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Kama yaz'amu ba'dun Nasara, sebagaimana klaim sebagian orang Nasrani. Wa yaqulu sahihun anna Muhammadan Rasulun, mereka mengatakan benar bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Lakinnahu rasulun ilal Arabi, namun beliau adalah utusan Allah hanya untuk orang Arab. Wa man yadhunnu hadza minal muslimin aw ya'taqidahu, dan orang yang punya keyakinan seperti ini dari kaum muslimin, fahuwa murtaddun 'anil Islam, maka dia adalah orang yang keluar dari agama Islam.
Ya, demikian yang kita baca. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dakwah semampumu.